Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi Inci. Pagi Enci Eka. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Inci mau tanya adik-adik yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Dahsyat, Luar biasa. Yes, yes, yes. Saya diberkati. Adik-adik di rumah diberkati. Puji Tuhan. Nah, bersyukur kepada Tuhan kita boleh ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Encik percaya semua sudah dalam keadaan sukacita. Amin. Iya, sudah siap beribadah, sudah pakai baju yang bagus, sudah siapkan persembahan. Nah, kalau lebih bagus kalau sudah sarapan. Adik-adik, supaya orang ada kekuatan untuk memuji Tuhan. Sehat. Sehat ya Anci. Adik-adik yang ada di rumah, kita segera mulaikan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Nah, Anci undang semuanya bangkit berdiri. Ayo berdiri, kita mau menyanyi pujian. Lagu apa Anci? Lagu apa ya kalau di pagi yang indah ini? Lagu apa Inci? Sejuk segar. Sejuk segar, tralala, trilili. Kita sama-sama menyanyikan. Enci, dengan mama dan papa, dengan oma dan opa tentunya, bukan cuma anak-anak Kang. Iya. Oke. Sejuk segar, tralalala, sejuk segar, trilililili, burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan selalu memuji. Pagi ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri, anak Tuhan selalu memuji. Salam kasih, selamat pagi. Sejuk segar, la 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 la, sejuk segar, trilililili, burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan selalu memuji. Pagi ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri, anak Tuhan selalu memuji. Salam kasih, selamat pagi. Nah, masih mau memuji Tuhan? Torang masih tetap berdiri, torang menyanyi Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Pasti adik-adik tahu semua. Ayo semuanya berdiri tetap. Kita nyanyikan lagu ini dengan gerakan, dengan penuh semangat. Amin. 2, 3. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta.
mujizat. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Tapi sebelum berdoa, kita akan menyanyikan satu lagu, Yesus yang termanis. Kita nyanyikan bersama-sama dengan sikap berdoa, kunci tangannya, tutup matanya. Kita nyanyikan lagu ini. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan lagi di hari ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Pagi ini kami mau beribadah, memuji Tuhan, membesarkan nama-Mu. Bapa, kiranya Engkau mau hadir dalam kehidupan kami, menuntun kehidupan kami, memberi kami hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, sehingga apabila dalam ibadah sebentar ada cerita tentang firman-Mu, kami boleh memahami, kami boleh mengerti, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang tumbuh sehat, kuat, berbuah di tengah masyarakat. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Bapa. Apabila nanti Enci Eta yang akan membawakan firman-Mu, biarlah kiranya dengan hikmat dari-Mu, dia boleh membawakan firman-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami mau beribadah kepadamu. Amin. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Pagi hari ini Enci berharap kita semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan cerita dan akan membaca Alkitab. Enci minta semua duduk yang manis, tidak ada yang bermain. Nah adik-adik, Firaun merupakan orang yang sangat hebat di tanah Mesir. Dia sering memerintah rakyatnya dengan kejam. Bangsa Israel selalu disuruh untuk bekerja keras, bahkan kerja paksa oleh Firaun untuk membangun tanah Mesir. Karena dia merasa dia paling hebat, dia tidak ingin ada yang menandinginya.
Dia merasa dia memiliki segalanya. Dia punya jabatan, dia punya kekayaan. Dan dia meyakini bahwa apa yang dia punya saat ini, itu semua adalah pemberian dari dewa yang dia sembah. Namun adik-adik, saat dewanya Firaun harus berhadapan dengan Tuhan Allah, dewanya Firaun ini tidak bisa berkutik, tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang terjadi? Nah, kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai 15. Sekali lagi adik-adik yang ada di rumah, buka di dalam kitab Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kita akan membaca secara bersama-sama dengan judul Tulah Kedua Katak. Kita mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian firman Tuhan memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannyalah katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kata Musa kepada Firaun, "Silakanlah tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja." Katanya, "Besok." Lalu kata Musa, "Jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja." Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Nah adik-adik, dari pembacaan Alkitab kita tadi kita melihat bahwa Tuhan Allah tidak suka melihat Firaun yang sangat sombong. Dia menyuruh kepada Musa dan Harun untuk mendatangi Raja Firaun dan mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan katak di seluruh tanah Mesir. Nah adik-adik,
Firaun ini dia tidak mengindahkan apa yang dikatakan Musa dan Harun. Dan apa yang terjadi adik-adik? Pada waktu itu Harun mengelurkan tongkatnya di seluruh sungai-sungai, di selokan-selokan, di kolam-kolam, dan pada saat itu juga muncullah kata-kata yang sangat banyak sehingga kata-kata tersebut meliputi seluruh tanah Mesir. Nah, adik-adik, pada saat itu juga Firaun ingin menunjukkan bahwa dia mempunyai tukang sihir pun yang mampu untuk mendatangkan kata-kata yang banyak. Dan dia menyuruh kepada tukang sihirnya untuk memunculkan juga kata-kata yang sangat banyak di tanah Mesir. Nah, adik-adik, semakin lama kata-kata tersebut semakin banyak, sehingga kata-kata tersebut telah memenuhi seluruh tanah Mesir. Bahkan di istana Firaun, begitu banyak kata-kata. Ada di ruang tamu, ada di dalam kamar, ada di tempat makan. Jadi semuanya telah dipenuhi oleh kata-kata tersebut. Dan saat itu, Firaun itu dia memerintahkan tukang sihirnya untuk dapat membinasakan kata-kata tersebut. Namun apa yang terjadi adik-adik? Kata-kata tersebut tidak bisa hilang dari tanah Mesir. Dan pada akhirnya Firaun meminta kepada Musa dan Harun untuk mau berdoa kepada Tuhan supaya kata-kata tersebut boleh musnah dari tanah Mesir. Dan apa yang terjadi adik-adik? Musa dan Harun mereka berdoa kepada Tuhan dan akhirnya kata-kata tersebut bisa hilang dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, kehebatan dari Tuhan Allah ini telah menggemparkan tanah Mesir. Dan mujizat katak yang dilakukan oleh Tuhan Allah telah mempermalukan dewanya dari Firaun. Orang-orang yang menyembah dewa mereka bertanya-tanya, kenapa dewa mereka tidak dapat membantu mereka? Nah, adik-adik, Alkitab menceritakan dan membuktikan bahwa Tuhan Allah lebih berkuasa daripada dewanya Firaun. Tuhan Allah yang disembah oleh bangsa Israel lebih berkuasa dari apapun juga. Dapat dilihat dari cerita Alkitab, di mana hanya dengan mengulurkan tongkat Harun itu, kata-kata itu bisa bermunculan di seluruh tanah Mesir. Dan akhirnya Firaun meminta bantuan kepada Musa dan Harun untuk berdoa kepada Tuhan, memohon supaya kata-kata tersebut lenyap dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, kehebatan dari Tuhan Allah ini telah diketahui di seluruh dunia. Nah, dia bisa mendatangkan katak di tanah Mesir itu bukan dengan tukang sihir, bukan dengan kekuatan gaib, tapi dengan kuasanya. Nah, adik-adik, kehebatan Tuhan itu bisa kita lihat juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ini bisa menjadi anak yang pintar, anak yang cantik, anak yang tampan, punya mama, punya papa, punya segala-galanya. Bukan karena kehebatan diri kita sendiri, tapi itu karena kehebatan dari Tuhan Allah. Kita bisa sembuh dari sakit, bukan karena kehebatan dan kekuatan kita, tapi itu karena kehebatan dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Makanya kita sebagai anak-anak dan juga semua orang harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kehebatan yang nyata yang telah dilakukan oleh Tuhan Allah yaitu dengan cara Tuhan Allah datang ke dalam dunia, Dia rela mati di kayu salib untuk menebus semua dosa manusia. Untuk itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu harus berserah kepada Tuhan, harus percaya kepada Tuhan bahwa apa yang kita miliki saat ini adalah bukan karena hebat dan kuat kita, tetapi karena
kemurahan Tuhan dan karena kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Demikianlah cerita kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, terima kasih buat Inci Eta yang sudah membawakan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Inci Eta dan keluarga yang terkasih. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, kita akan saksikan dulu puji-pujian dari anak sekolah minggu kolom 10 yang akan dibawakan oleh adik Dominika Tampingon. Tapi Inci mau ingatkan kembali dulu, seperti biasanya, untuk absen boleh ketik di kolom komentar nama dan kolom, supaya Enci tahu adik-adik ada mengikuti ibadah. Nah, jangan lupa boleh juga WA, nanti ada nomornya. Oke, kita dengarkan puji-pujian dari adik Dominika Tambingon. Nah, adik-adik yang manis di rumah, mama, papa, oma, opa, enci dan engku, saat ini kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Dan kalau ada persembahan yang sudah mama dan papa kasih, adik-adik harus kasih semuanya, jangan tahan. Mari kita berikan persembahan dengan sukacita sambil kita nyanyikan kidung pujian, bawa persembahan. Ayo kita nyanyi dengan sukacita, 1, 2, 3. Dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jambu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jambu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkanlah syukur. Nah,
adik-adik, saat ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tadi yang begitu indah. Nah, adik-adik tahu bahwa Tuhan Allah itu dahsyat. Sesuai dengan cerita, Dia menunjukkan kuasanya yang hebat kepada Firaun dan kepada orang Israel melalui Musa. Dan kamu tahu bahwa Tuhan Allah juga menunjukkan kuasanya yang hebat, yaitu bagaimana Dia menjadi manusia dan Dia mati di kayu salib untuk memberikan kemenangan kepada kita semua melalui Dia kebangkitannya pada hari yang ketiga. Dan dengan kebangkitan Tuhan Yesus, Dia memberi Roh Kudus kepada kamu yang percaya, dan Tuhan Yesus melalui kuasanya ada di hati kita. Dan kuasa Roh Kudus itulah yang akan menolong kamu dan saya adik-adik untuk dapat menolak kalau iblis menggoda dan merayu kamu dan saya untuk berbuat dosa. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita adik-adik, sambil kita berdiri kita nyanyikan Bila Iblis Menggodaku. 1, 2, 3 dengan gerakan 1, 2, 3. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Mu teguhkanku. Berdiri bagai pemenang, aku berani tampil beda. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku tolak nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Adik-adik saat ini, adik-adik duduklah dengan tenang, lipat tangan kalian dengan sikap berdoa yang sopan. Kita akan berbicara dengan Tuhan Yesus yang di surga. Tundukkan kepala kalian, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami semua, anak-anak-Mu yang kecil ini, dan mama, papa, oma, opa, guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan di rumah, dan juga yang ada di gereja ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami semua ketika kami boleh berjumpa dengan Tuhan, ketika kami menyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih semuanya Tuhan. Biarlah kami boleh selalu mengingat firman Tuhan itu setiap hari di rumah, di tempat bermain, dimanapun kami ada, bahwa Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang juga telah memberikan kami kuasa Roh Kudus kepada anak-anak kecil sekalipun, supaya kami Tuhan dapat menolak kuasa iblis yang menggoda dan merayu kami untuk berbuat jahat. Tolonglah anak-anak-Mu Tuhan yang masih kecil di akhir zaman ini Tuhan, supaya mereka dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mereka menghormati-Mu Tuhan. Kami selalu berdoa supaya Tuhan Engkau menjamah, menyentuh hati mereka, supaya mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang kuat, yang sopan santun,
takut akan Tuhan, cerdas. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan, lindungi mereka dari setiap penyakit, virus, penyakit sampar, penyakit menular apapun Tuhan. Bahkan kami semua, jauhkan kami juga dari celaka bahaya, malapetaka terlebih maut di luar kehendak-Mu. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati mama papa, oma opa, enci-enci dan engku-engku di rumah, bahkan yang ada di gereja ini Tuhan. Berkati sehat dan kuat kepada kami semua. Berkati juga kakak-kakak tim multimedia yang sudah melayani anak-anak, bahkan kami semua juga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, biar mereka boleh sehat dan kuat, penuh hikmat dan segala cita-cita mereka boleh tercapai karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan ini Engkau kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semuanya boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu melalui pelayanan bagi anak-anak dan kepada siapapun yang membutuhkan persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Inilah syukur kami di minggu ini Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepadamu, dan saat ini Tuhan kami akan mengucapkan doa bersama-sama, doa sempurna yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu, dan kami akan mengucapkannya ini dengan iman kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita sudah bersuka cita dalam ibadah anak-anak sekolah minggu Jemaat Kalvari. Pasti semua adik-adik senang karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita semua, hati kita, dan kita akan kembali di dalam pergaulan kita adik-adik, dalam permainan kita di rumah dan dengan teman-teman. Kita pasti akan selalu ingat cerita kuasa Tuhan Yesus, dan apabila iblis menggoda kamu dan saya adik-adik, maka kita punya kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, adik-adik, saat ini semua adik-adik berdiri, kita nyanyikan dengan sukacita, Yesusku luar biasa. Mari kita nyanyikan lagu ini sambil bertepuk tangan dengan sukacita. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, amin, amin. Yesusku luar biasa, Yesusku luar